rahmat karunia yang diberikan kepada kita sekalian, pada hari ini kita akan menyerahkan sertifikat prima 3 kepada Bapak dan Ibu yang telah melakukan atau melakukan permohonan dalam rangka perolehan sertifikat sesuai dengan produk yang dimohonkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 3 pilar kerawanan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Nah, kalau kita berbicara apa saja yang terkait dengan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, pasti akan terkait erat dengan 3 pilar ketahanan pangan. Tiga pilar tersebut pasti akan terkait dengan ketersediaan, pasti akan terkait dengan keterjangkauan baik secara fisik maupun secara ekonomi, pasti akan terkait dengan keamanan pangan. Nah, ketersediaan pangan ini penting juga. Kalau tidak ada pangan, apa yang kita makan? Kalau tidak ada beras, apa yang kita makan? Sementara NTB ini, pangan yang utama itu adalah beras. Kalau hanya makan gobek atau apa saja yang ada pangan, itu hanya penganan saja di NTB. Kecuali zaman lain, zaman tahun 60-an, tahun 70-an baru makan beras jagung, baru makan gadung, baru makan bulgur. Kalau generasi sekarang tidak ada. Berasnya jelek sedikit saja tidak mau. Orang sekarang terbukti beras TPP yang kita berikan secara kasat mata bagus. Dulu ya, mohon maaf dari Bulog, saya dulu jatah beras bapak saya waktu saya mau ambil ke Bulog itu kuning pakai kalungoni, bau loh. Kita ambil, kita masak. Dan kalau dimasak itu satu apa namanya? Satu gani itu jadi banyak deh. Kenapa begitu? Banyak dia jadinya. Seperti itulah kondisi di tahun 70-an. Tapi saat ini artinya bahwa kualitas pangan yang kita produksi itu semakin hari oleh konsumen itu diminta ada peningkatan kualitas. Nah, terkait dengan 3 pilar itu ya, bukan hanya beras, juga jagung. Kalau tidak ada jagung, terus ayam makan apa? Ayam petelur, ayam pedaging, umpamanya. Walaupun ada penak, pasti akan ditopang dengan jagung seperti itu. Tapi bukan hanya nasi yang kita makan. Ada yang disebut dengan BPH konsumsi, ada yang disebut dengan B2SA. Apa B2SA? Bapak, jangan Bapak jawab, kalau orang ketahanan pangan pasti tahu. Jadi B2SA itu bapak-bapak dari pengusaha, beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, jadi bukan hanya beras, bukan hanya nasi kita makan. Harus ada buah-buahan, harus ada kacang-kacangan, harus ada sayuran kita makan. Tapi masyarakat juga harus bisa menjangkau secara ekonomi maupun secara fisik. Artinya harganya terjangkau. Oke, ketersediaan pangan di NTB, keterjangkauan pangan di NTB oleh masyarakat NTB terjangkau. Tapi dia aman apa enggak dikonsumsi? Nah, disinilah pentingnya sertifikasi itu kepada diri sekalian. Dia aman apa enggak? Ini yang ngambil ini aman apa enggak? Ini disemprot pestisida apa enggak? Kalau ini
umpama ada pestisida terus kita makan, terus kita makan, kan pasti akan menjadi penyakit, akan jadi sakit, orang akan jadi sakit. Yang tidak tahu penyebabnya kan, kenapa? Karena ada residunya yang dia makan terus menerus, akhirnya menumpuk, jadilah orang itu menjadi sakit. Dan seperti itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketersediaan pangan sudah kita upayakan. Tersedia pangan di NTB. Ada berasnya, ada jagungnya, ada bawangnya, ada cabenya, ada ayamnya, daging ayam, ada telurnya, ada sayuran, ya kan? Ada buah-buahan, dapat dibeli, terjangkau oleh masyarakat. Tapi yang terakhir adalah terkait dengan keamanan pangan. Jadi DKP ini sebagaimana tadi dilaporkan PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Kalau balik jajanan anak sekolah umpamanya, dia makan jajan di kantin sekolah, dia makan bakso, dia makan mie, dia makan jajanan, dia aman apa enggak? Ada boraknya apa enggak? Dan seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi orang Barikom itu juga sedang mengawasi. Contoh jajanan anak sekolah, dia aman apa enggak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, demikian juga dengan produk PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Dia aman apa enggak? Dia tidak terkontaminasi dengan pencemaran pestisida, logam berat, sianida, menyebabkan orang menjadi keracunan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kepada Bapak dan Ibu sekalian selaku pengusaha yang bergerak di bidang pangan ini, alhamdulillah telah secara sadar melakukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat ini, Bapak dan Ibu bisa menempelkan dan diketahui oleh publik bahwa produk pangan segar yang Bapak usahakan ini dalam kondisi aman dan aman untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Beras umpamanya yang disikun itu yang diproduksi aman, tidak terkontaminasi dengan diproduksi sesuai dengan standar sanitasi yang telah direkomendasikan, kemudian oleh tim diberikan sertifikasi. Artinya bahwa produk tersebut bebas dari pencemaran dan aman untuk dilakukan, untuk dikonsumsi. Nah, apalagi lebih-lebih kita di daerah pariwisata, seperti itu. Aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas prestasi UPT dengan mitra bapak-bapak selaku yang berusaha di bidang pangan, kemudian pangan yang diproduksi juga kondisinya tidak tercemar dan aman untuk dikonsumsi. Dari kesempatan ini saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentu saja apresiasi dan penghargaan itu dalam bentuk sertifikasi yang nanti akan diberikan oleh pemerintah. Dalam ini adalah Dinas Ketahanan Pangan selaku yang berkompeten untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun kami meminta waktu Bapak, akan tetapi ini penting juga untuk meyakinkan publik bahwa produk yang kita produksi ini adalah produk yang aman untuk dikonsumsi. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.